Masa lalu Mbak Mijan, si dukun santet. Hampir 2 bulan berlalu, setelah teror dari hantu Mbah Mijan telah berakhir, keadaan desa pun kini mulai berangsur-angsur normal kembali. Di siang hari itu, Pak Kadesis yang baru saja selesai menjenguk salah seorang warga yang sedang sakit, tanpa sengaja ia pun bertemu dengan Mbah Tejo yang sedang duduk-duduk santai di balai-balai bambu yang ada di depan rumahnya. Pak Kadesis pun segera menghampiri Mbah Tejo kala itu. "Wah, mana kopinya Mbah?" ucap Pak Kadesis yang lalu tersenyum. Mbah Tejo pun lalu membalas senyuman Pak Kades lalu berucap, "Sebentar, saya buatkan dulu." Kemudian Mbah Tejo pun lalu masuk ke dalam rumahnya untuk membuatkan Pak Kades kopi. Sesaat kemudian Mbah Tejo pun keluar dari rumahnya dengan membawa 2 gelas kopi di tangannya. Ya, 2 gelas kopi hitam dan juga tembakau lintingan Mbah Tejo lah yang siang itu menemani obrolan mereka. Pasis pun sebenarnya memang masih sangat penasaran akan keris kecil peninggalan dari Mbah Mijan yang beberapa bulan lalu disimpan oleh Mbah Tejo. Di sini pun Pak Kadesis mulai menanyakan dari mana asalnya Mbah Mijan mendapatkan keris tersebut dan juga batu sakti milik Mbah Tejo sendiri. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Pak Kades, Mbah Tejo pun menghisap rokok lintingannya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan yang menandakan ia sudah siap untuk bercerita. Dan agar Pak Kades ini tidak lagi penasaran dari mana benda-benda pusaka milik almarhum Mbah Mijan dan juga batu hijau kecil yang memang Mbah Tejo miliki sendiri, Mbah Tejo pun lalu mulai menceritakan semuanya dari awal kepada Pak Kades yang dulu, yang mana ketika mereka masih muda, yaitu Mbah Mijan, Mbah Karto, dan salah satu teman mereka yang bernama Mbah Gito, yang mana pada akhirnya Mbah Gito sendiri memilih untuk pindah ke daerah Lampung. Kala itu, pada suatu malam, mereka berempat yang sedang ikut berkumpul bersama bapak-bapak yang bertugas melakukan ronda malam. Karena memang waktu sudah larut malam, mereka berempat pun lalu memutuskan untuk pulang ke rumah dan meninggalkan bapak-bapak yang masih berjaga di pos kamling tersebut. Di tengah perjalanan pulang malam itu, mereka berempat pun kala itu dikejutkan dengan sosok bola api yang terbang dan melesat yang kemudian tiba-tiba saja jatuh di atas genteng rumah seorang warga dan kemudian lenyap seketika. "Santet," ucap Gito spontan. Dan benar saja apa yang barusan dikatakan Gito. Mereka yang waktu itu masih diam terpaku atas jatuhnya bola api misterius yang jatuh tepat di atas genting rumah salah seorang warga yang bernama Pak Daryo. Malam itu pun tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan seorang laki-laki yang seperti sedang kesakitan. Ya, suara itu berasal dari dalam rumah tersebut, yang kemudian disusul dengan suara tangisan dan teriakan minta tolong dari seorang perempuan. Antara takut dan penasaran, mereka pun kala itu hanya bisa terus memperhatikan rumah Pak Daryo dari kejauhan. Sampai tak berselang lama, para tetangga sekitar yang sudah mendengar teriakan dan suara minta tolong itu pun mulai berdatangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Pak Daryo. Sambil menangis, anak perempuan Pak Daryo kala itu yang baru berumur 11 tahun pun membukakan pintu. Seketika para tetangga termasuk Tejo, Mijan, Karto, dan Gito pun ikut masuk ke dalam. Dan apa yang mereka lihat malam itu sangat-sangat mengerikan, di mana Pak Daryo kala itu dalam kondisi tergelepar di tanah dengan kedua tangannya yang menekan lehernya. Terlihat pula darah segar yang terus keluar dari hidung serta mulut Pak Daryo. Sedangkan istri Pak Daryo sendiri dengan tangis histeris terus saja mengelap darah yang keluar sambil sesekali meminta suaminya itu untuk tetap terjaga.
Namun di sini, Pak Daryo sendiri tak merespon sedikit pun ucapan sang istri. Dengan mata yang terus mendelik, terlihat Pak Daryo terus saja memegangi lehernya seakan-akan ingin melepaskan sesuatu yang seperti menjerat lehernya. Melihat hal itu, tanpa diperintah pun beberapa tetangga pun seketika berusaha untuk mengangkat tubuh Pak Daryo dan memindahkannya ke atas tempat tidurnya. Akan tetapi, ketika warga mulai mengangkat tubuh Pak Daryo, di sini warga pun mulai merasakan suatu keanehan. Ya, badan Pak Daryo kala itu terasa sangat berat ketika diangkat. Padahal badan Pak Daryo sendiri bisa dibilang tidak terlalu besar. Melihat apa yang sudah menimpa Pak Daryo, orang-orang yang di sana malam itu pun tahu kalau Pak Daryo sudah pasti terkena teluh. Sehingga ada salah satu tetangga Pak Daryo yang berinisiatif untuk mendatangkan Mbah Harun. Ya, Mbah Harun sendiri kala itu adalah salah satu dari puluhan dukun yang cukup mumpuni yang ada di desa kala itu. Akan tetapi, belum sempat Mbah Harun datang, Pak Daryo sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Tak lama setelah kejadian itu, 4 sekawan itu lalu memilih untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, terjadilah sebuah perbincangan. "Apa kalian tadi juga lihat sosok mengerikan yang mencekik leher Lek Daryo?" tanya Gito kepada 3 temannya itu. Mendengar pertanyaan dari Gito, mereka yang sedang berjalan meninggalkan rumah Pak Daryo pun sontak menghentikan langkah mereka. "Sosok mengerikan? Sosok mengerikan apa?" tanya Karto spontan dengan wajah yang keheranan. "Loh, masa kalian gak lihat?" tanya kembali Gito dengan wajah yang tak kalah heran. "Memangnya sosok apa sih yang kamu lihat?" gantian di sini Mijan mulai bertanya. "Aku itu tadi melihat sosok berwarna hitam cebol, namun berbadan besar, sedang menindih badan Lek Daryo. Tangannya besar, lidahnya panjang, melilit leher Pak Daryo. Bahkan air liur makhluk itu terlihat terus saja menetes ke muka Lek Daryo," ucap Gito mencoba menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Gito, sesaat mereka berempat pun saling tatap dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena merasa ngeri. Lalu mereka berempat pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi, selang beberapa hari setelah melihat peristiwa yang sudah menimpa Lek Daryo malam itu, mereka berempat pun mulai tertarik dan timbullah rasa penasaran akan hal-hal supranatural. Dan hampir di setiap kali mereka berempat berkumpul, mereka berempat selalu saja membicarakan soal ilmu-ilmu perdukunan. Ya, mereka berempat benar-benar merasa tertarik dan penasaran. Lalu mereka berempat pun mulai mencari-cari informasi orang yang bisa dan mereka anggap cocok untuk dijadikan guru dalam belajar ilmu kebatinan. Sampai pada akhirnya dari ayah Kartola, mereka berempat pun mengetahui ada nama padepokan yang ada di desa Tambak, di salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kota mereka. Karena memang di antara orang tua mereka berempat hanya ayah Kartola yang pernah belajar tentang ilmu-ilmu kebatinan. Pada akhirnya mereka berempat pun sepakat untuk mendatangi padepokan yang dimaksud oleh ayah si Karto. Dengan berboncengan menggunakan sepeda ontel milik ayah Tejo dan Gito, mereka berempat pun mulai berangkat ke padepokan tersebut. Dan benar saja, sesampainya mereka di desa Tambak, mereka pun menemukan sebuah padepokan yang dimaksud oleh ayah Karto. Padepokan itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang bisa dibilang sudah cukup sepuh yang mereka panggil dengan sebutan Kiseno. Padepokan itu sendiri tidaklah terlalu besar dan memang hanya memiliki 13 murid dan satu diantaranya adalah anak dari Kiseno sendiri yang bernama Warso. Singkat cerita, mereka berempat pun mulai menjadi murid dalam padepokan tersebut dan mulai mempelajari ilmu kebatinan di sana.
Di padepokan BS itu sendiri, Kiseno pun tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal spiritual saja, akan tetapi beliau kala itu juga mengajarkan ilmu agama, di mana seluruh murid-muridnya diwajibkan, diharuskan untuk menjalankan sholat 5 waktu dan juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari-hari tertentu. Karena jarak antara padepokan dan desa mereka yang cukup jauh, Karto, Mijan, Tejo, dan Gito sendiri memutuskan untuk seminggu sekali pulang ke desa mereka untuk sesekali membantu pekerjaan orang tua mereka di rumah dan akan kembali setelahnya. Hampir 1 tahun mereka sudah belajar ilmu kebatinan di padepokan tersebut, dan sedikit banyak mereka berempat pun kini mulai menguasai beberapa ilmu yang sudah diajarkan guru mereka, Kiseno. Dan masing-masing dari mereka pun mulai diberikan satu benda pusaka ataupun jimat oleh Kiseno sebagai pegangan. Dan dari Kiseno inilah Mbah Tejo memiliki batu kecil berwarna hijau yang ia pernah gunakan untuk menghancurkan jimat-jimat milik peninggalan dari almarhum Mbah Mijan beberapa bulan yang lalu. Hingga pada akhirnya tinggal Karto, Mijan, dan Tejola yang terus melanjutkan berguru di padepokan milik Kiseno. Hal itu dikarenakan Gito sendiri waktu itu harus ikut kedua orang tuanya pindah ke Pulau Sumatera, atau tepatnya pindah ke daerah Lampung. Padahal dari keempatnya bisa dibilang Gito lah orang yang paling berbakat dalam hal-hal supranatural, dikarenakan Gito sendiri sedari kecil memang memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki, yaitu bisa melihat ataupun merasakan keberadaan makhluk-makhluk halus. Walaupun terkadang karena hal itulah hingga menyebabkan ia harus mengalami sakit selama berhari-hari karena melihat penampakan sosok makhluk halus dengan wujud mengerikan yang memang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun tanpa adanya Gito, Tejo, Karto, dan juga Mijan pun tetap melanjutkan belajar untuk mendalami ilmu kebatinan di padepokan milik Kiseno. Sampailah pada suatu ketika Kiseno sebagai seorang guru ingin mengetes kemampuan yang mereka bertiga sudah kuasai. Pada suatu malam, Kiseno pun mengajak Tejo, Karto, dan Mijan untuk mendatangi sebuah makam tua keramat yang ada di satu desa terpencil yang bernama Desa Kenongo. Dan jarak Desa Kenongo sendiri lumayan jauh dari tempat padepokan mereka. Setelah sampai di tempat tersebut, dengan hanya menggunakan nyala obor bambu yang berisikan minyak tanah sebagai alat penerangan mereka malam itu, Kiseno, Mijan, Karto, dan Tejo pun mulai menyusuri lokasi makam tersebut, yang mana lokasi makam tersebut berada di sisi luar desa dan berada di pinggiran sungai yang tidak terlalu besar. Bahkan makam tersebut tak nampak selayaknya makam-makam pada umumnya karena terlihat hanyalah gundukan tanah besar dan ada batu yang berukuran tidak terlalu besar di atas gundukan tanah tersebut. Sedangkan di samping gundukan tanah tersebut terdapat juga sebuah pohon beringin besar yang sangat rimbun akan tetapi tidak terlalu tinggi. Kiseno pun lekas menancapkan obor bambu yang sedari tadi ia bawa untuk penerangan. Yang kemudian ia pun di sini berpesan kepada mereka bertiga jika niat mereka ke sini hanya ingin tahu sosok-sosok apa saja yang menghuni makam keramat itu dan benda-benda keramat apa saja yang ada di sana. Kiseno pun di sini juga berpesan kepada murid-muridnya untuk nantinya tidak akan mengambil benda pusaka apapun yang ada di tempat itu. Setelah dirasa semua telah siap, Kiseno pun lalu bergegas membakar 3 batang dupa dan menyuruh mereka bertiga untuk melakukan ritual pemanggilan sosok-sosok yang ada di makam keramat tersebut. Tak berselang lama, mereka berempat pun langsung duduk bersila dan langsung melafalkan mantra-mantra yang telah mereka kuasai. Kemudian terasa semilir angin yang tiba-tiba saja berhembus menyibak aroma wangi dupa yang baru saja Kiseno bakar. Suara binatang-binatang malam yang awalnya terdengar riuh kini terdiam dan berganti dengan suara-suara binatang buas seperti auman harimau dan juga desisan ular
Yang tak berselang lama, setelah mereka melafalkan mantra, mulai nampaklah sosok-sosok yang menjaga tempat keramat tersebut. Salah satunya adalah kerbau berwarna hitam legam dengan mata merah menyala, harimau berwarna putih dan juga harimau hitam, dan juga sosok tinggi besar bertaring tajam dengan lidah yang menjulur panjang, dan masih banyak lagi sosok-sosok mengerikan yang lainnya. Sosok-sosok itu pun terlihat berdiri di atas benda-benda pusaka seperti keris, batu akik, mata tombak, dan juga yang lainnya yang nampak mengeluarkan cahaya terang benderang dengan warna yang berbeda-beda. Akan tetapi, ada satu sosok yang cukup menarik perhatian mereka kala itu, yang mana sosok itu adalah sosok kakek tua dengan tatapan mata yang teduh, berambut panjang berwarna putih, dan sosok kakek tua itu sendiri menjadi khodam yang menempati keris berukuran kecil yang terlihat mengeluarkan cahaya paling terang berwarna hijau. Mereka berempat pun merasakan kalau sosok kakek tua itu memiliki aura yang lebih kuat dibandingkan sosok-sosok yang ada di makam keramat itu. Kiseno pun kala itu sempat berinteraksi dengan sosok laki-laki tua tersebut. Meskipun Karto, Mijan, dan Tejo sendiri tidak mendengarkan apa isi dari percakapan Kiseno dan sosok kakek-kakek tua tersebut, akan tetapi setelah ritual malam itu selesai, Kiseno pun di sini sempat berkata kepada mereka bertiga kalau sosok kakek-kakek tua tersebut adalah penguasa tempat keramat itu dan juga menjadi danyang yang menjaga desa di situ. Dan atas dasar itulah Kiseno pun melarang Batejo dan teman-temannya untuk mengambil keris pusaka yang menjadi tempat sosok kakek tua tersebut tinggal. Singkat cerita, setelah hampir 2 tahun lamanya, setelah mereka berguru ke padepokan Kiseno, mereka bertiga pun akhirnya keluar dari padepokan tersebut. Hal itu dikarenakan Batejo dan Mbah Karto yang telah menikah dan ingin fokus dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Meskipun di sini, Mbah Karto sendiri masih sering mendalami ilmu yang telah ia pelajari dari padepokan Kiseno. Sedangkan Mbah Mijan sendiri, meskipun teman-temannya sudah menikah, ia pun lebih memilih untuk melanjutkan dan mendalami ilmu kebatinannya, di mana ia sendiri mencoba mencari beberapa orang yang dianggap sakti dan mulai belajar kepada mereka. Dan setelah 1 tahun kemudian, Mbah Mijan pun akhirnya memutuskan untuk segera menikah dan sempat mendatangi kedua temannya, yaitu Mbah Karto dan juga Mbah Tejo, untuk menyampaikan kabar bahagia itu. Dan dari pertemuan inilah yang akhirnya Mbah Tejo dan Mbah Karto tahu soal ilmu teluh lali jiwo, di mana Mbah Mijan sendiri di sini tanpa rasa sungkan menceritakan semuanya kalau memang selama 1 tahun terakhir ketika mereka bertiga sudah keluar dari padepokan Kiseno, Mbah Mijan ternyata berguru ke beberapa orang untuk menambah kesaktiannya dan lebih fokus untuk mempelajari ilmu teluh. Mbah Mijan sendiri tidak sungkan menceritakan semua kekejaman yang sudah ia lakukan ketika ia berguru kepada salah satu dukun santet yang terkenal sangat hebat, yaitu Ki Parno. Dan dari Ki Parno inilah ia pun bisa menguasai teluh tingkat tinggi, yaitu teluh lali jiwo, dan juga bisa mendapatkan beberapa benda pusaka. Mbah Mija pun lanjut menuturkan di mana selama ia belajar dengan Ki Parno kala itu, ia sendiri ternyata sudah melakukan teluh kepada satu keluarga atas perintah dari gurunya, yaitu Ki Parno, yang mana korbannya kala itu adalah sepasang suami istri dan kedua anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Hal itu dilakukan tak lain hanyalah sekedar untuk menguji kemampuan yang telah Mbah Mijan kuasai. Dan kebetulan waktu itu Ki Parno, sang guru sendiri, sedang dimintai tolong seseorang untuk menghabisi para korban-korban tersebut. Ya, santet yang Mbah Mijan gunakan waktu itu adalah santet tali jiwo yang akhirnya mampu menghabisi korbannya satu keluarga dan meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Di tengah Mbah Mijan bercerita, Mbah Tejo sendiri waktu itu sempat bertanya kepada Mbah Mijan,
Teluh tali jiwo itu teluh seperti apa sih, Jan? Teluh ini akan menyerang pikiran korban, yang mana jiwa korbannya akan diambil dari raganya, lalu raganya yang kosong tanpa jiwa ini bisa dibiarkan kosong ataupun bisa juga diisi dengan binatang sesuai kemauan si pengirim. Jawab Mbak Mijan mencoba menjelaskan. Dengan kata lain, orang yang terkena santet atau teluh ini akan kehilangan jiwanya dan hanya akan menyisakan raganya yang kosong, di mana jiwa sang korban akan dikurung di dalam sebuah wadah seperti kendi ataupun gentong yang terbuat dari tanah liat. Meskipun korbannya sendiri yang terkena teluh jenis ini tidak langsung meninggal dunia seketika, akan tetapi dikarenakan jiwanya yang telah keluar dari raganya, bisa dipastikan kalau perlahan-lahan korbannya akan meninggal dunia juga karena memang sudah tidak memiliki hasrat untuk makan ataupun minum lagi selayaknya manusia normal. Dan yang lebih mengerikannya lagi dari teluh ini adalah raga si korban yang sudah tidak memiliki jiwa ini bisa saja diisi dengan binatang-binatang sesuai kemauan sang dukun. Sehingga pada akhirnya nanti si korban akan berperilaku selayaknya binatang yang sudah menetap di dalam raganya. Mbak Tejo pun di sini sempat bertanya kembali kepada Mbak Karto, apa ada kelemahannya teluh ini? Pastinya ada. Akan tetapi aku sendiri belum tahu secara pasti apa kelemahan dari teluh ini. Yang pasti kata guruku Ki Parno, teluh ini hanya bisa dipatahkan oleh orang yang berilmu lebih tinggi dari si pengirim teluh. Jawab Mbak Mijan. Ya, Mbak Mijan sendirilah yang menjelaskan kalau teluh ini sendiri memiliki resiko yang sangat besar pula bagi si pengirim teluh. Yang mana bila dalam 40 hari si penerima teluh ini tidak meninggal dunia ataupun teluh ini dapat disembuhkan, maka tidak menutup kemungkinan sang dukun si pengirim teluhlah yang akan menerima kematiannya. Mendengar penjelasan dari Mbah Mijan kala itu, Mbah Tejo pun sendiri hanya bisa terdiam membayangkan kengerian dari teluh itu. Lalu untuk kematian dari Mbah Mijan sendiri bagaimana, Mbah? Tanya Pak Kadesis di tengah-tengah cerita dari Mbah Tejo. Jika dilihat jarak waktu di antara kematiannya dengan kesembuhan penyakit Erna waktu itu, ada kemungkinan Mbah Mijan meninggal dikarenakan ilmu teluh yang ia kirim ke Erna sudah berbalik kepadanya. Jawab Mbak Tejo. Mbak Tejo pun di sini pun lanjut bercerita kalau Mbak Mijan waktu itu memilih korban pertama yang ia tuju waktu itu ialah si suami. Lalu di hari kedua si istri dan selanjutnya adalah kedua anak mereka. Dan atas perintah dari Ki Parnolah, Mbah Mijan bertindak dengan sangat keji. Yang mana si suami dan juga istrinya dibiarkan raganya kosong tanpa jiwa, sehingga kala itu mereka pun hanya bisa terbaring di atas tempat tidur selama 8 hari sampai akhirnya meninggal dunia dengan sendirinya. Sedangkan kedua anaknya justru mendapatkan teluh yang semakin mengerikan, di mana ragam mereka yang sudah kosong itu diisi dengan binatang berjenis melata, yaitu kelabang, sehingga mereka berdua pun tidak bisa berjalan selayaknya orang pada umumnya, melainkan melata selayaknya kelabang. Bahkan keduanya tidak akan pernah mau jika diberikan makanan ataupun minuman. Akan tetapi mereka berdua akan memilih makanan serangga seperti jangkrik ataupun kecoa. Bisa juga laba-laba yang tak sengaja mereka temukan di dalam kamar. Tak hanya sampai di situ, bahkan dari mulut ataupun hidung dari kedua anak tersebut sesekali akan mengeluarkan kelabang beserta nanah yang sangat-sangat berbau busuk.
Dan dampak dari semua itulah ditambah mereka yang sudah tidak pernah mau makan ataupun minum yang pastinya akan menyebabkan mereka dehidrasi sehingga mereka berdua pun akan meninggal dunia dengan sendirinya. Mbah Mijan pun di sini juga menambahkan kalau sebenarnya teluh jenis ini sendiri akan menampakkan ciri-cirinya di 7 hari sebelum meninggalnya si korban santet. Di mana jika raga si korban mulai dimasuki oleh binatang kelabang, maka dalam 7 hari sebelum kematiannya akan terlihat binatang kelabang di sekitaran si korban selama 7 hari berturut-turut. Mendengar semua penjelasan dari Mbah Mijan waktu itu, Mbah Tejo pun bergidik ngeri membayangkan keganasan teluh tali jiwo yang dikuasai oleh Mbah Mijan ini. Akan tetapi, di tengah-tengah kengerian memikirkan teluh kejam milik Mbah Mijan, Mbah Tejo pun kembali dikejutkan dengan cerita dari Mbah Mijan. Dan itu dikarenakan Mbah Mijan sendiri bercerita kalau ternyata ia telah mengambil keris pusaka yang berada di sebuah makam keramat di desa Kenongo yang dulu pernah mereka datangi bersama guru mereka Ki Seno. Mbah Mijan juga menuturkan kalau memang tidaklah mudah untuk mendapatkan keris pusaka itu. Banyak sekali persiapan-persiapan yang harus ia lakukan untuk mendapatkan keris sakti itu. Hal itu dikarenakan Hodam yang menempati keris itu bisa dibilang Hodam yang sangat tua dan sangat-sangat kuat di antara benda-benda pusaka lain yang ada di makam keramat tersebut. Akan tetapi, atas bantuan dari guru barunya yaitu Ki Parno dan juga dibantu salah satu muridnya, akhirnya ia pun bisa mendapatkan keris sakti itu dan juga beberapa benda-benda pusaka lainnya yang ada di makam keramat tersebut. Meskipun kala itu mereka bertiga sedikit kewalahan untuk mengambilnya dikarenakan buasnya dan juga sengitnya perlawanan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk penghuni makam keramat itu. Mbah Mijan pun lanjut bercerita kalau perwujudan kakek tua dalam keris tua tersebut tidak pernah mau digunakan untuk melakukan teluh ataupun mencelakai orang lain. Akan tetapi, setidaknya Hodam dari keris itulah yang selama ini sudah menjadi pagar pelindung di rumahnya dari serangan dukun-dukun santet lain yang berusaha untuk menyingkirkannya, ataupun serangan balasan dari dukun-dukun yang sudah dibayar oleh korbannya, sehingga teluh yang mereka kirimkan pun selalu gagal untuk menyerang Mbah Mijan. Karena pada dasarnya sosok kakek tua yang menjadi Hodam dari pusaka keris tersebut adalah pelindung ataupun menjadi penjaga di mana pusaka itu berada. Bukankah dulu guru kita, Ki Seno, sudah berpesan kepada kita untuk tidak mengambil keris itu? Ucap Mbah Tejo sembari berusaha mengingatkan kembali pesan dari sang guru. Dan mendengar perkataan dari Mbah Tejo, Mbah Mijan sendiri kala itu hanya tersenyum sinis seolah-olah ia tidak lagi memperdulikan akan pesan dari Ki Seno, guru pertamanya. Ingat Jan, tujuan kita mempelajari ilmu spiritual itu hanya untuk menjaga diri. Dan syukur-syukur kalau memang bisa kita buat untuk menolong orang lain. Bukan justru sebaliknya, justru kamu akan menyakiti orang lain, Jan, ucap Mbah Tejo yang kembali berusaha untuk mengingatkan kawan seperguruannya tersebut. Namun di sini lagi-lagi Mbah Mijan pun hanya diam seakan-akan tak menggubris nasihat maupun perkataan dari Mbah Tejo. Dan Mbah Mijan pun waktu itu pun hanya kembali menyampaikan niat kedatangannya mengunjungi Mbah Tejo, yang mana kala itu ia hanya mengundang Mbah Tejo untuk menghadiri acara pernikahannya yang akan segera dilaksanakan esok, yang kemudian Mbah Mijan pun beranjak dari duduknya dan berpamitan untuk pulang. Setelah Mbah Mijan menikah, nama Mbah Mijan pun kian terkenal dan sangat ramai diperbincangkan warga desa. Tak hanya di desanya, bahkan sampai ke beberapa desa tetangga. Hal itu dikarenakan banyaknya orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Bahkan tak jarang tamu yang berasal dari luar kota.
Meskipun mereka yang datang tidak semuanya meminta tolong untuk mengirimkan teluh kepada musuh ataupun orang-orang yang tidak mereka sukai, melainkan ada pula orang yang meminta Mbah Mijan untuk mengobati penyakit yang mereka derita. Namun, warga desa sendiri pun tahu kalau Mbah Mijan ini lebih terkenal akan kemampuan dari ilmu teluhnya daripada ilmu pengobatannya. Lalu, kalau Mbah Kartonya sendiri, apakah beliau punya guru lain selain Kiseno, Mbah? Sehingga ilmu pengobatan beliau itu bisa dibilang sangat-sangat tinggi. Tanya Pak Kadesis di tengah-tengah cerita Mbak Tejo. Setahu saya, almarhum Karto tidak memiliki guru lain selain Kiseno. Keahlian dalam ilmu pengobatan yang Karto miliki tak lain dikarenakan ia yang terus mendalami ilmu tersebut. Ditambah lagi, ia juga yang masih sering datang ke Padepokan Kiseno bersama Karti istrinya untuk terus mendalami ilmu pengobatan tersebut. Jawab Mbak Tejo dengan kepulan asap dari mulutnya. Sedangkan pandangan matanya sendiri terlihat menerawang ke masa lalu, di mana ia seakan mengingat kembali masa-masa dulu ketika ia masih bersama para sahabatnya itu. Setelah mendengar semua kisah dari Mbak Tejo, terjawab sudahlah semua rasa penasaran dan juga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam benak Kadesis akan asal muasal benda-benda pusaka milik almarhum Mbah Mijan yang beberapa waktu lalu sempat membuatnya dan juga beberapa warga merasa takjub akan kehebatan dari benda-benda keramat tersebut. Setelah dirasa cukup, Pak Kades pun segera meminum kopinya yang tersisa separuh sehingga tinggal ampasnya, dan tak lama kemudian ia pun lalu berpamitan meninggalkan Mbah Tejo yang waktu itu masih terlihat merenung setelah bercerita tentang masa lalunya ia dan ketiga sahabat seperguruannya tersebut. Memang, terkadang memilih guru itu sangatlah penting. Dan dari guru pertama sebenarnya Mbah Mijan sudah mendapatkan pesan-pesan yang baik. Tapi sayang, setelah terpisah dari dua sahabatnya, ia pun mencari guru seorang diri yang mana Ki Parno ternyata adalah guru yang salah. Dan tak lama kemudian, Mbah Tejo pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan melanjutkan sisa hidupnya dengan penuh kedamaian. Semua perjalanan hidup dari sahabat-sahabatnya bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Oji Pamungkas selalu menarik, dan kisah ini adalah kisah kelanjutan, bukan kelanjutan, itu kayak berseri ya, dari misteri desa Sewu Teluh dan juga ketika Mbah Mijan kembali ke desanya. Ternyata itu, dan luar biasa horornya dapet, dan memang seperti itulah ya pesan dari Mbah Tejo, yang dimana bahwa kita harus berhati-hati dalam mencari guru ya. Jadi jangan sembarangan mencari guru, seperti Mbah Mijan di awal dia sudah mendapati guru yang baik, tapi sayangnya ketika mencapai guru yang kedua dia mendapat guru yang Ki Parno ini ternyata memang cukup jahat ya, yang mengajarkan dia ilmu-ilmu teluh. Bahkan sebagai tester pertamanya, Mbah Mijan sendiri kala mudanya itu disuruh untuk teluh pertamanya itu adalah obyekan ya sebenarnya. Bisnis daripada Ki Parno sendiri yang disuruh Mbah Mijan sebagai tes pertamanya itu. Intinya luar biasa. Kisahnya cukup menarik Mas Oji, dan dinanti lagi kisah-kisah terbaik dari Mas Oji Pamungkas. Dan semoga teman-teman seluruh pecinta penikmat horor dapat terhibur ya dari video tadi. Dan lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan sekali lagi silakan diambil saja ya yang baik-baiknya dari kisah tadi, hikmah baiknya, dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Ternyata memang keris sakti yang didapatkan oleh Mbah Mijan itu berasal dari area pemakaman keramat yang mana di awal itu sudah dilarang oleh gurunya untuk diambil. Ternyata dia mengambil bersama guru barunya yaitu Ki Parno. Dan di kisah sebelumnya itu
memang keris itu dibawa oleh Mbah Tejo ya selaku teman seperguruannya dulu dan masih disimpan saat ini. Dan kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi langsung di desa dari Mas Oji sendiri, dan Mbah Tejo ini sendiri adalah kakek dari Mas Oji Pamungkas ya. Jadi ini diangkat dari kisah nyata, tapi sekali lagi untuk kembali percaya atau tidak percayanya kami serahkan kepada teman-teman semua sekalian. Dan buat yang punya komentar lain ya, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman semua yang selalu hadir di setiap video kami, yang selalu mendukung channel kami, selalu mendoakan. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Bisa juga dong di-share videonya ya ke teman-teman yang lain ataupun ke saudaranya agar bisa ikut terhibur juga. Dan buat yang mungkin baru bergabung dan baru bertatap muka ya, halo semuanya. Dan buat yang udah lama bergabung juga tapi ternyata lupa ya belum klik tombol subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap jam 9 malam ya. Jam 9 malam waktu Indonesia Barat kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya. Jadi tetap dinantikan di jam 9 malam untuk channel Ilo Bercerita. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor ya, yang punya kisah horor bertemakan horor misteri, yang diangkat dari kisah pribadi itu bisa dari diri sendiri, pengalaman diri sendiri, bisa dari keluarga ya, bebas. Dan berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa kirimkan kisah-kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, jadi bebas, boleh teman-teman mengirimkan kisahnya lewat bentuk tulisan, boleh dalam bentuk audio atau rekaman suara, boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman atas dukungannya selama ini. Dan di akhir kata, saya Ilo, mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, dalam pembawaan kisahnya tadi. Apabila ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.